Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin. Amin, amin, amin. amin. Ini eh, Timnas Indonesia sudah mengumumkan skuadnya yang akan dipanggil dan mungkin tidak semuanya ya, karena ternyata jumlahnya lebih banyak daripada yang disyaratkan Ya, untuk ya, kualifikasi babak ketiga Piala Dunia nih. Bro Ipung, ya, siapa aja yang dipanggil? ya. Kalau kita lihat susunan yang sudah dirilis oleh Patrick Kluivert, memang ini kan susunan yang masih sifatnya sementara ya. Mhm, Karena masih mungkin dalam beberapa hari akan terjadi perubahan-perubahan. mhm, Tapi yang terlihat sekali ya bahwa dari sekian nama diaspora kita yang memang dari sejak zamannya STY sudah sering dipanggil, itu mhm, masih ada ya nama-nama itu ya. mhm. Ya kita contohkan di situ Saint nama aja yang kita ragukan apakah dia akan dipanggil atau tidak, itu masih Hmm. ada. Rafael Struijk pun juga yang sempat kita ragukan juga apakah di bawah Patrick Kluivert akan dipanggil, bahkan masih ada muncul namanya. Nathan Chuaon pun juga masih ada. Jadi ini adalah nama-nama dari pemain-pemain diaspora yang mungkin semua dari pemerhati sepak bola kita sudah mengetahui ya. Mhm. Tapi memang dari 27 nama ini kan ada semacam kombinasi dari pemain-pemain domestik kita. Pemain-pemain domestik kita juga masih belum muka-muka lama ya. Mhm. Terkecuali ada satu nama Septian Bagaskara Mhm. yang bermain di Dewa United kalau nggak salah ya. Dan Mhm. dia sudah menciptakan dari beberapa pertandingan yang dilakoni sudah 7 gol dan satu assist. Ini Mhm. juga kan kemudian membuka mata Patrick Kluivert bahwa tidak ada salahnya bahwa pemain yang bisa moncer di liga domestik akan dicoba. Nah, Mhm. memang dari rilisan 27 nama itu masih kita lihat ada sesuatu yang agak mengagetkan juga ya. Mhm. Di sini tidak ada nama Asnawi Mangku Alam ya. Nah, ini dia nih. Nah. Agak agak ini juga nih menarik ya. Karena kalau kita lihat Asnawi ini kan dari setengah musim kompetisi di Liga Thailand, dia termasuk 11 starting 11 terbaik ya Hmm. untuk di posisi bek kanan. Nah, Hmm. ternyata dengan status dia menyandang sebagai bek kanan terbaik di Liga Thailand dalam separuh musim, Mhm. ini belum menjadi jaminan seorang Asnawi yang langganan pemain nasional, Mhm. juga salah satu pemain yang disayang juga dalam tanda kutip oleh STY ya. Iya, Itu betul. belum terlihat namanya kali ini, Bro. Iya. Dan jangan lupa Hmm. juga Asnawi ini berkali-kali menjadi kapten di timnas ya, Bro. Iya, Ini itu kira-kira dia. apa yang jadi alasan ya, Bro? Apakah tidak sesuai dengan cara bermain yang ingin dilakukan oleh Patrick? Bisa jadi. Karena gini, kan pemanggilan pemain bukan cuma berdasarkan pada kualitas permainan dari individunya ya, Mhm. pemain itu sendiri. Kadang-kadang pemanggilan pemain itu didasarkan pada skema atau kemudian fondasi permainan yang akan dibangun Mhm. oleh pelatih gitu loh. Mhm. Jadi bukan bukan hal yang aneh ya kalau pemain-pemain yang secara individu begitu moncer di klubnya, kemudian secara individu juga dia memperlihatkan prestasi yang cukup baik. Tapi ketika dia harus dihadapkan dengan tugas nasional, dia Mhm. belum diberikan kesempatan gitu loh. Mhm. Karena ternyata pemain-pemain seperti ya contoh Asnawi mungkin ya, Ya, itu mhm. juga mungkin saja bahwa skema yang akan diusung oleh Patrick Kluivert belum sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh Asnawi, Hmm. atau gaya permainannya Asnawi tidak cocok dengan skema yang ingin dibawa oleh Patrick Kluivert, bro. Ya. Ya, ini kan sama aja dengan ketika kemarin STY justru tidak memanggil Lili Pali misalkan ya. Iya, Berkali-kali betul. Lili Pali berhasil menjadi apa pemain yang subur di liga tetap tidak dipanggil. Mungkin karena itu. Iya, bisa jadi, bisa jadi. Jadi ya itu tadi bukan berarti Asnawi secara kualitas buruk, tidak. Ya, betul. Tapi memang bagan atau skema yang diusung oleh Patrick Kluivert mungkin tidak cocok dirasa ya oleh Patrick Kluivert, tidak Hmm. cocok dengan gaya permainannya Asnawi. Ya, ya. Bro, Mm-mm. yang baru tadi udah disebut ya ada Bagas ya, siapa namanya? Bagas Septian Ya, Bagas Bagas Ara. ya. Terus Iya.
nanti ini kan ada 3 pemain baru nih yang Nah, saat ini masih dalam proses naturalisasi nih, ya kan? Nah, ini betul. kalau dimasukin ke situ 3, kira-kira yang kelempar siapa? Ya, gini. Memang kan tadi saya bilang dari awalnya bahwa ini 27 nama ini saya pikir sih masih tentatif ya. Masih Mhm, ada kemungkinan untuk bisa berubah ya. mhm, mhm, Seiring dengan misalkan adanya cedera pemain, mhm, kemudian penambahan dari diaspora baru mhm. yang menurut kabar rencananya tinggal diambil sumpah ya tanggal 10 Ya, 10 betul. Maret Mhm, hari ini ya. Nah, kalau misalkan 3 pemain ini kemudian bisa secara sah menjadi WNI, dia juga toh punya hak untuk bisa membela timnas. mhm. Pemain-pemain ini bisa aja dimasukkan oleh Patrick Kluivert untuk menyongsong pertandingan melawan misalkan Australia nanti di tanggal 20 gitu ya. Ya, ya. Seperti contoh Dean James ya. Dean James posisi ada di back kiri. Memang di sini di back kiri kita juga punya apa seorang pemain yang bagus. Di situ ada Calvin Verdong yang sangat sangat ini ya mobile. Di Ya. situ jangan jangan lupa ya ada Pratama Arhan. Mhm, Pratama Arhan walaupun dia posisinya sebagai bek kiri, tapi dia lebih terlihat permainannya kalau dia ditempatkan sebagai bek kiri yang lebih banyak untuk membantu serangan. mhm, Tapi memang ada persoalan dengan masalah transisi. mhm. Kemudian di tengah kita ada Joy Pelipesi di gelandang. Kalau tadinya mungkin Tom Hay yang berperan sebagai gelandang box to box ya berusaha untuk menahan permainan atau alur serangan transisi dari permainan lawan. Kali ini kalau ada Joy Pelipesi dia akan lebih mudah ya, lebih apa ya, lebih ringan tugasnya. Dia Mhm. bukan hanya sebagai gelandang bertahan, tapi dia juga sebagai gelandang yang bisa mengkreasi serangan. Ini bisa dibagi dibagi tugas dengan Joy Pelupesi. Seandainya Joy Pelupesi bisa gitu loh Mhm. hadir. Mhm. Kemudian di sisi kiper, di sini kan terlihat dari 27 nama masih ada Martin Pass sudah hampir pasti ya. Mhm. Kemudian ada Nadio, Mhm. Nadio dan Hernando Ari. Nah, kalau kita lihat dari kecenderungan pelatih-pelatih dari Eropa ini kan lebih memberikan kesempatan buat pemain-pemain atau kiper-kiper yang tingginya di atas 185 Mhm. apa malah mungkin kalau bisa idealnya di atas 190 ya. Ya. Nah, ini persoalan tinggi badan ini yang problem utama yang dihadapi oleh Hernando Ari. Mhm. Sementara apa Emil Audero calon yang akan masuk itu kan Mhm. tingginya 190, kemudian Ya. Martin Pass, ada Nadio yang masih tingginya juga cukup lumayan 187. Mhm. Nah, kalau melihat hal yang demikian sepertinya Hernando Ari akan tergusur. Tadi Mhm. ya kalau misalkan Dean James ya, saya Mhm. belum bahas mengenai siapa yang akan tergusur di Iya. posisi gelandang. Iya. Itu ada kemungkinan ya kalau enggak Nathan ya, Nathan Chuaon bisa Mhm. jadi Ricky Kambuaya. Tapi saya sih punya feeling Nathan ya, Nathan yang tidak akan dipanggil. Mhm. Karena Nathan sendiri itu jam terbang di Swansea City itu sangat kecil ya. Minim. Sementara yang dibutuhkan oleh Patrick Kluivert adalah pemain-pemain yang punya jam terbang tinggi gitu loh. Mhm. Nah, untuk yang posisi kiper sudah tahu lah kapasitas dari Emil Audero. Mhm. Jadi bahkan Emil Audero bukan tidak mungkin ini ya bisa mengganti Martin Pass sebagai ini kiper Kiper utama kiper ya. utama. Mhm. Betul. Nah, cuma kan tadi kita permasalahkan bahwa ada kemungkinan penambahan pemain dari Iya. diaspora. Ya. Sementara kita juga ada permasalahan dengan Kevin Dix ya. Mhm. Kevin Dix yang apa cedera dalam hal ini di Mhm. FC Copenhagen. Nah, bisa jadi karena Kevin Dix ini ada di posisi bek kanan. Nah, ini Hmm. adalah kesempatan buat Asnawi sebetulnya. Gitu loh, Bro. Iya. Nah, kalau misalkan nanti ada pengurangan di sektor apa pengurangan dari beberapa pemain yang harus dikurangi menjelang pertandingan resmi, Mhm. misalkan yang dibutuhkan adalah 25 pemain, Mhm. itu mungkin yang akan terbuang katakanlah ya, dalam Mhm. tanda kutip terbuangnya tentu itu bisa jadi kita lihat ada di posisi Ramadan Sananta, Hoki Ya. Caraka Mhm. itu bisa bisa kena tuh. Ya, ya. Kemudian Nathan Chuaon, Rafael Struik itu bisa gitu loh bro. Mhm. Jadi
perkembangan ini masih akan terus berjalan, masih begitu dinamis, seiring dengan nanti perkembangan terkini menjelang hari H di tanggal 20. Ya. Bro, ini Hmm. kan kita ini kan di babak ketiga itu eh, ada lima pekan ya, lima lima kali home and away. Walaupun kemarin ada yang away away dan home home gitu kan. Ya, Jadi satu pekan yang pertama itu, yang kedua, ketiga itu dari setiap pekan selalu ada pemain baru, pemain hasil iya. naturalisasi, dan sekarang mungkin adalah yang paling banyak ya karena Hmm. yang sebelumnya kita ada Ole juga belum pernah main, baru kali ini, Iya, kemudian ditambah lagi tiga gitu, jadi ada empat yang pemain baru. Dan iya, juga jangan lupa ada yang kemarin di Cina yang tidak dimainkan ini, Eliano iya. nih gimana nih? Apakah dimasukkan nggak? Kalau dilihat dari list ya, selain oleh Romeni juga yang ada di list 27, ada juga Eliano Reinders ya. Mhm, Eliano ada kemungkinan bisa ditempatkan di situ karena kalau kita lihat bagaimana Eliano bermain di klub, Eliano ini kan seorang pemain yang versatil. Dia mhm, bisa bermain di berbagai posisi gitu loh. mhm, Jadi bukan tidak mungkin bahwa Eliano punya kans untuk bisa tampil di situ, mengingat mhm, bahwa memang yang dibutuhkan oleh pemain gaya permainan sepak bolanya Belanda salah satunya adalah pemain itu mampu bermain di berbagai posisi. mhm. Bro, ini kita akan lawan Australia ya. Berarti kan tim yang Hmm, kemarin dihadapin Australia, Indonesianya ya, yang sekarang ini kan beda banget dengan yang kemarin gitu. pasti, Ya. pasti, Nah, ya, ini kemungkinannya bisa mengalahkan Australia apakah meningkat atau gimana, Bro? pasti ini akan meningkat. Bahkan Australia dari sejak mendengar kabar Indonesia akan ada penambahan dari pemain-pemain diaspora, mereka juga sudah sangat khawatir ya. Hmm. Bukan cuma Australia, kemudian ini juga terlihat dari Bahrain, Mhm. China, yang semuanya nih ya antara Indonesia, Bahrain, China ini masih punya peluang sebetulnya gitu loh. Hmm. Hmm. Terkecuali Jepang ya. Ya, Jepang memang sudah hampir pasti lah mereka tidak ada yang bisa mengganggu lah. ya, ya. Tapi yang paling merasa khawatir adalah yaitu tadi dari Australia, Bahrain dan China. Karena yang akan mereka hadapi bukanlah timnas kita yang dulu dalam Mhm. beberapa bulan yang lalu ya, Mhm. tapi Mhm. dalam beberapa bulan akan terjadi perubahan-perubahan yang sangat ekstrim. Pertama, perubahan itu adalah gaya permainan. Kalau dulu kan masih dipegang oleh STY. Ya, Kali ini dipegang oleh uh, uh, seorang Belanda, katakanlah ya, 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 oleh ya. kepelatihannya Belanda yang Mhm. punya doktrin sepak bola yang berbeda sekali dengan STY. Mhm. Nah, apalagi di sini kan boleh dibilang dominasi dari pemain nasional itu banyak dari pemain-pemain yang diaspora yang berasal dari Belanda. Mhm. Artinya match antara staf kepelatihan dengan pemahaman sepak bola yang dibawa oleh masing-masing pemain itu sangat sangat kuat ya. Mhm. Artinya chemistry-nya sudah dapat dari situ, dari sisi doktrin sepak bolanya dan Mhm. gaya permainan. Tinggal yang lain adalah bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Tentu ini yang kemudian menjadi masalah buat calon-calon lawan kita, Mhm. bahwa mereka akan lebih sangat sulit ya untuk bisa menebak bagaimana gaya permainan Indonesia kali ini, bro. Ya, tentunya dalam hal ini Australia yang akan kena apa ya, kena pulung pertama kali, karena dia yang pertama Mudah-mudahan. kali menghadapi Indonesia dengan tim yang baru kan. Betul. Ya Ya. makanya kita berharap sekali ya bahwa ketika kita bermain di Australia, kita toh dengan penambahan yang begitu banyak, kemudian ada perubahan dari gaya kepelatihan Eropa, ini juga kan akan membawa angin segar ya, bahwa Hmm. Indonesia kali ini tidak lagi inferior ketika Iya, menghadapi Australia gitu loh. iya. Nah, ya kita harapkan sekali ya dari beberapa pertandingan yang tersisa, memang kan yang paling dibutuhkan adalah angka-angka ya, nilai-nilai. Nah, nilai yang paling mungkin itu kan yang memungkinkan kita bisa lolos secara otomatis itu range ada di angka 7 sampai 9. Hmm. Angka 7 sampai 9 ini bisa kita dapat, itu udah bagus banget gitu loh. Ya, artinya kalau besok ke Australia kita menang, terus juga lawan Bahrain juga bisa menang, itu udah 6, udah makin Iya, besar banget kansnya. Walaupun betul. kita Kita tahu ada empat, iya, ada empat pertandingan lagi. iya, Kita hitung-hitungan lah ya, iya. hitungan-hitungan begini.
katakanlah dengan Australia karena kita main di Kandang, tandang kandang ya, lawan ya, ya. kandang lawan. Kita katakanlah ambil satu, Hmm. misalkan ini ya. Hmm. Dengan Bahrain ambil tiga dari China, kita juga di kandang semua tuh, Hmm. ambil tiga, udah tujuh, Iya, dapat benar. kita. Tinggal melawan Jepang ya so-so lah, lawan Jepang kali aja Jepang juga tidak terlalu memforsir karena dia juga sudah tidak terlalu punya kebutuhan lain untuk Ya, kebutuhan lebih untuk mendapatkan poin ya. Jadi ya. dia bermain dengan santai dan sepertinya Jepang pun juga apa ya lebih suka kalau Indonesia yang tampil di Piala Dunia, bro. Ya, ya, karena PSSI-nya Jepang sama PSSI-nya Indonesia kan udah Ya, kerjasama juga ya. Mudah-mudahan di jangan-jangan, kemudian ini. iya, jangan-jangan ini adalah taktik dan secara politik itu yang dimainkan oleh pengurus PSSI ya. Bagaimana cara memuluskan? Ya itulah itu tadi ya. Ya, menjadi kerjasama dulu di awal dari situ. Ini Oke, bercanda, bro. bro. Ya. Pasti itu nggak bisa juga kalau kita main-main malah kena kena match fixing, malah jadi gugur semuanya, bro. Iya. Nah, terus kita tadi udah ngomongin mengenai laganya, ya apa pemainnya. Nah, kira-kira ini kejutan-kejutan apa lagi nih, bro, yang kira-kira muncul sebelum laga melawan Australia? Yang kita harapkan bagus tentunya adalah Kevin Dick sehat, misalnya. Tuh. Ya kejutannya paling ya itu ya. Bagaimana tiga pemain yang memang ada di posisi-posisi yang vital itu bisa tampil di pertandingan melawan Australia. Itu adalah hal yang memang paling kita harapkan ya. Hmm. Kemudian kejutan berikutnya ya tidak dipanggilnya Witan gitu loh, bro. Itu Iya, juga iya. jadi masalah ya. Karena terlihat sekali Witan di level klub saja itu lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan ya belakangan ini di Persija. Jadi ya itu bukan alasan, itu kan menjadi alasan yang sangat sahih ya bahwa Hmm. tidak dipanggilnya Witan ya terkait dengan performanya, bro. Egy ya, wah seru juga Egy masuk, bro. Gue heran juga tuh. Padahal kan selama ini sering apa ya, Mm-mm. terlempar lah di zaman STY itu. Betul. Egi memang kan diam-diam ternyata lebih punya ini ya stabil ya, lebih konstan Hmm. performanya. Dia Hmm. bisa memelihara, memaintain performanya sampai pada akhirnya walaupun tubuhnya sangat kecil ya, Hmm. tapi dia masih bisa dipanggil oleh Patrick Kluivert. Dia kan Hmm. menunjukkan ya bahwa dedikasi, kemudian semangat dan tidak pernah pantang menyerah itu juga membuahkan hasil kalau dia bisa memaintain performanya, bro. Ya, ya. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih utama Timnas Indonesia dalam menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kalau menurut Sobat sendiri, ada nggak nih pemain yang harusnya masuk tapi nggak dipanggil atau sebaliknya? Aku sih itu dipanggil sih. Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.